Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dimas Wahyu Pradana, pada pembelajaran PPKN. Materi pembelajaran PPKN kali ini yaitu materi kelas 8 pada bab pertama, yaitu mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi di bab pertama ini kita akan membahas 3 materi atau 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Yang kedua yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ya, langsung saja, arti dan fungsi Pancasila. Sebelum itu kita flashback ke belakang dulu. Di kelas 7 kita telah belajar bagaimana perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila. Perumusan Pancasila pada saat itu dilaksanakan pada sidang BPUPKI yang pertama. Sedangkan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila pada saat itu dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan beberapa tokoh muslim. Selanjutnya yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Pancasila sebenarnya sudah dikenal pada zaman kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14 di dalam buku Negara Kertagama, yaitu karangan Empu Prapanca, dan di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila menurut bahasa Sanskerta yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya sendi atau azas. Arti kedudukan Pancasila. Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, di pasal 2 yaitu dijelaskan bahwasanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi segala sesuatu peraturan yang ada di negara Indonesia itu sumbernya adalah Pancasila. Seperti itu. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu juga telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di sana dijelaskan bahwasanya penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila. Para pendiri negara atau founding fathers kita dalam merumuskan Pancasila di dalam BPUPKI hingga penetapannya dalam PPKI yaitu menyepakati bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta filosofis negara, sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan pada Pancasila itu sendiri. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi bidang ekonomi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Fungsi Pancasila dan peranan Pancasila sedikitnya ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mengatakan bahwasanya Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh bangsa Barat. Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Baik, di akhir saya mengutip kata-kata dari Aristoteles yang mengatakan
pendidikan punya akar yang pahit akan tetapi buahnya manis. Nah, dari situ kita harus semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk mencari tahu, menambah pengetahuan, karena nanti kita akan mendapatkan atau memperoleh hasil yang manis dari jerih payah kita dalam belajar. Baik, segitu dulu materi dari saya. Tetap semangat, dibaca lagi materinya, dipahami lagi materinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.